Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena pada kesempatan ini bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Mendoyo. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah terkait budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya budaya positif, dan kita juga sudah sering melaksanakan budaya positif. Ya, nah jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai kebajikan ya yang ingin kita kembangkan di sekolah untuk mencapai atau untuk menuntun anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Adapun tujuan kegiatan diseminasi ini sebenarnya adalah berbagi pengalaman terkait dengan pemahaman dan penerapan konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, kita berbagi ide-ide, ya ide-ide baru atau ide-ide baik yang nantinya bisa menjadi salah satu cara kita di dalam meningkatkan budaya positif yang sudah ada di SMA Negeri 2 Mendoyo. Nah, adapun materi di sini yang akan disampaikan adalah yang pertama itu adalah terkait dengan paradigma atau perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua adalah terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang keenam adalah terkait dengan posisi kontrol. Kemudian yang ketujuh adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, dengan kita melaksanakan atau memahami semuanya, ya materi tersebut diharapkan nantinya kita mampu membangun budaya positif di SMA Negeri 2 Mendoyo. Namun sebelumnya, ya, nah sebagai awal ya, agar kita tidak tegang, mari kita bermain sedikit, ya. Sekarang saya punya ice breaking. Ya, ice breaking ini sederhana Bapak Ibu ya, yaitu berkaitan dengan tebak gambar. Saya yakin ini di HP-nya pasti sudah banyak yang mendownload tebak gambar, nih. Oh belum. Nah, kalau gitu ayo kita tebak gambar sama-sama Bu ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya minta Bapak Ibu untuk perhatikan gambarnya dan kemudian praktekkannya menjadi suatu kata atau kalimat ya. Nah, untuk gambar yang pertama, kira-kira apa maksud dari gambar ini? Cepat sekali ya fokusnya Ibu. Kakak, coba. Ya, penisi. Nah, penisi apa petenis? Nah, ayo kita lihat bersama-sama. Iya. Oke, gambar yang kedua. Kira-kira apa maksudnya? Apa? Ya, tantangan seru. Gak apa-apa Ibu. Bapak, ya sama-sama. Sekalian kita belajar memfokuskan perhatiannya. Nah, untuk yang ketiga dan yang terakhir di sini saya memiliki sebuah gambar. Baik, sekarang saya minta siapa yang mau mengemukakan pendapatnya. Oke, Bu Surya dulu. Ada berapa Bu Surya? Kalau menurut penglihatan saya nih, itu ada 6 lubang. Oke, ada 6 lubang. Yang lainnya gimana? Oke, Pak Dwi. Kalau menurut saya ada 1, 2, 3, 4 lubang. Karena yang coklat itu bukan lubang, itu gambar. Oke. Oke, berikutnya ada yang punya pendapat lain? Widi tadi? Oke, menurut Ibu Widi ada 8. Mari kita cek bersama-sama ya. Ada berapakah sebenarnya lubang di sini ya? Ya, ada 8. Ya, itu bajunya keset ya. Berarti bajunya bolong tembus. Iya, bolong tembus ya. Saya rasa suasananya sudah mulai santai ya. Dan kita lanjutkan materinya.
Nah, di sini langkah awal yang kita perlu sadari terkait dengan penerapan budaya positif ini adalah adanya paradigma perubahan. Ya. Nah, terkadang di sini ada pemikiran-pemikiran kita sebenarnya itu yang miskonsepsi dengan kenyataannya. Ya, di sini menurut ya Dr. William Glasser dalam kontrol teori ya yang kemudian berkembang. Nah, di sini menyatakan bahwa adanya ilusi-ilusi atau miskonsepsi kita atau anggapan kita terhadap kontrol siswa. Yang pertama, ilusinya adalah bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ya, pada dasarnya sebenarnya ya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, ya misalnya mereka mau melaksanakan apa yang kita perintahkan, tapi pada dasarnya pada saat itu ya siswa itulah yang memberikan izin kepada kita untuk mengontrol mereka. Mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka penuhi atau adanya tujuan-tujuan. Kemudian yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan-bujukan yang berbentuk kontrol adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid itu mau, tetapi ini akan menyebabkan terjadinya ketergantungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menunjukkan identitas gagal. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada suatu kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin sekali kita paksa mereka muridnya untuk melakukan suatu tindakan, mereka mau, tetapi apabila terus-terusan kita lakukan hal yang sama, maka murid itu bisa akan melakukan pemberontakan. Ya. Kecuali mereka memang memiliki keinginan untuk melakukan dari dasar hati mereka sendiri. Nah, itu membuktikan bahwa orang dewasa itu sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksa. Melainkan seharusnya menumbuhkan keinginan dari anak itu sendiri. Nah, untuk merubah paradigma tersebut, langkah awal yang harus kita lakukan adalah merubah mindset kita. Karena di sini menurut Stephen R. Covey yang dalam teorinya Principle Centered Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya sedikit demi sedikit yang harus kita ubah adalah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuh kita. Ubah bagaimana kita melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi untuk menciptakan sebuah budaya positif, langkah awal yang kita harus lakukan adalah rubah mindset kita terlebih dahulu. Nah, adapun perubahan yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang awalnya kita beranggapan bahwa kebutuhan semua orang itu atau kita itu sama. Tetapi sekarang kita harus berpikir bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi dalam melakukan penanganan itu kita harus memperhatikan ini kepada anak-anak kita. Apa sih kebutuhan yang mereka ingin penuhi dari perilaku yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal sama. Ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bahwa melihat setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita kepada orang lain. Jangankan. Nah, setelah kita merubah mindset, di sini baru kita menanamkan yang namanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apa itu disiplin positif kira-kira?
kuat. Nah, sesungguhnya disiplin yang bersifat atau disiplin yang dituntut di sini adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kalau seandainya ya kita belum bisa mendisiplinkan diri kita, kita memerlukan bantuan orang lain untuk untuk menuntut kita mencapai yang namanya kesadaran atau disiplin diri. Kalau di sekolah siapa kira-kira yang bisa membantu siswa untuk menumbuhkan ya kedisiplinan di dalam dirinya? Ya, tentu kita sebagai seorang guru. Kalau guru, nah dengan adanya diseminasi ini berharap kita bisa mendisiplinkan dulu diri sendiri, sehingga nantinya kita bisa membawa perubahan. Ya, nah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pemikiran dari Diana Gosar dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Nah, jadi disiplin positif di sini yang ingin kita capai atau yang ingin kita tumbuhkan pada anak-anak adalah disiplin yang bersumber dari kontrol diri anak itu sendiri, bukan dari faktor eksternal. Ya. Nah, kontrol di sini adalah kontrol positif, ya. Nah, di mana nilai-nilai yang ingin kita tumbuhkan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia dari pendidikan kita. Kalau di sekolah itu, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita mengharapkan siswa itu memiliki 6 karakteristik. Ya, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mereka memiliki karakter kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya. Nah, selain itu, ya nilai-nilai kebijakan universal yang ingin kita tanamkan pada anak-anak itu ada banyak, tidak hanya ada 6 dimensi tersebut. Ya, tetapi kalau saya lihat secara garis besar itu sudah masuk atau mencakup ke 6 dimensi tersebut. Ya. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang namanya motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada yang istilahnya memotivasi. Pada dasarnya seorang melakukan perilaku ada 3 motivasi yang mendasari menurut Diana Gosar. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya, yang kedua, ya ini setingkat lebih tinggi daripada motivasi yang pertama, yaitu dengan tujuan mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasi orang melakukan perilaku adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiga ini kira-kira motivasi ini timbul dari mana? Dari dorongan luar apa dari dirinya sendiri? Dari dalam atau dirinya sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi tujuan daripada disiplin positif. Ya, bagaimana seorang siswa atau seseorang itu bisa menanamkan motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi mereka tidak terikat lagi pada aturan, tidak terikat lagi pada penghargaan. Jadi mereka melakukannya secara sadar. Nah, kalau begitu sekarang kira-kira masih efektif nggak hubungan dan pemberian penghargaan ini? Boleh nggak? Hukuman biasanya itu adalah bersifat menyakiti, membuat siswa merasa tidak nyaman. Kemudiannya biasanya pemberian hukuman itu bersifat spontan,
murid akan menjadi takut, sifatnya memaksa, murid akan membenci peraturan, murid menjadi rendah diri dan menganggap dirinya itu adalah buruk. Nah, konsekuensi di sini adalah bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan. Murid akan menghormati peraturan atau konsep diri baik. Jadi kalau dia konsekuensi, murid itu sudah tahu jika dia melakukan tindakan A, nanti akibatnya bagaimana. Ya. Tapi kalau dia hukuman bagaimana? Sifatnya spontan. Terkadang antara satu siswa dengan siswa yang lainnya kesalahannya sama, mungkin kita akan memberikan hukuman yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, jadi di sini ya, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, silakan Bapak lihat ya kasusnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini yang perlu kita diskusikan bersama, apakah menurut Bapak Ibu apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya. Mengapa? Iya, karena ini akan menyakiti tidak fisiknya, psikisnya. Anak akan merasa rendah diri. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena ini sifatnya itu sepihak. Kemudian sifatnya spontan, dan yang paling utama adalah menyakiti. Nah, selanjutnya di sini adalah yang berkaitan dengan hukuman karena penghargaan. Terkadang kita memberikan penghargaan kepada anak, maunya kita itu adalah membuat anak itu berubah ke arah yang lebih baik, padahal sebenarnya penghargaan itu sifatnya sama dengan hukuman. Nah, apa maksudnya? Nah, kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan. Karena asumsi awal kita kalau kita memberikan penghargaan kan rasa takut bahwa anak, seseorang atau karyawan kita tidak mampu mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga penghargaan yang kita berikan sebenarnya itu adalah membelenggu daripada mereka. Jadi menurut Alfikon di sini mengubahkan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, berikutnya di dalam kita menumbuhkan motivasi di sini ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh seseorang. Nah, kebutuhan dasar ini adalah seluruh tindakan manusia di sini kan memiliki tujuan.
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia yang patut kita ketahui di sini dan nantinya bisa kita terapkan ya di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu adalah kita harus menyadari adanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, terkadang kita melihat anak-anak kita pagi, nah ketika sudah jam masuk masih ada di kantin. Ya, jadi kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi bahwa anak itu salah. Harus kita analisis dulu, kenapa dia itu ke kantin? Ada kebutuhan apa yang belum dia penuhi? Ya, itu adalah kebutuhan terkait dengan bertahan hidup. Ada analisis kasus yang dilakukan, ya, analisis kasus terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Dinda. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia kesal kepada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda di sini kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika dia menjawab pertanyaan seperti berikut ini? Nah, ketika ditanya oleh ibunya, nah tadi di sekolah ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ya, kira-kira di sini tindakan yang dilakukan oleh Dinda ini, ya, jadi sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu apa? Ya, kesenangan. Nah, untuk mengakomodir daripada kebutuhan Dinda ini, apa yang bisa kita lakukan di kelas nantinya agar Dinda ini bisa mengikuti pelajaran seperti bagaimana biasanya dan dia bisa mengembangkan potensi-potensinya? Tindakan apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa, Bu? Bu Marga? Ya, mungkin memberikan agar siswa kita tidak bosan, ya bernyanyi, kemudian apa? Main game itu di awal, ya, sehingga mereka itu tidak merasa bosan. Nah, kemudian jika ia menjawab seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Ya, iya, kasih sayang. Ya, terkadang sedetai ini ternyata kita harus memperhatikan siswa agar siswa kita itu tidak merasa diabaikan. Yang berikutnya, ya. Nah, jika dia menjawab aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, kira-kira apa itu? Kebebasan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar bisa mengakomodir ya tindakan atau kebutuhan anak ini? Panggil sing bosan? Ya, Pak Janus, silakan. Baik, terima kasih. Biasanya yang saya lakukan di kelas apabila menghadapi anak didik seperti ini, yang pertama ini kan kita harus mengetahui gaya belajar mereka. Jadi kita bisa menggunakan berbagai media pembelajaran, kemudian berbagai bentuk materi pembelajaran yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan belajar murid tersebut, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya bisa terpenuhi dan tidak ada rasa bosan, serta biasanya saya sematkan juga dengan berbagai bentuk ice breaking dan quiz yang bisa membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Terima kasih. Jadi untuk mengatasi hal tersebut benar sekali seperti apa yang dikatakan oleh Pak Janu. Jadi kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, oke, selanjutnya. Nah, di sini setelah kita memahami ya terkait dengan 5 kebutuhan dasar, di sini kita akan belajar terkait dengan yang namanya membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Bukan peraturan. Nah, seseorang akan lebih, ya, kalau kita berkatanya keyakinan atau peraturan. Kalau dia keyakinan, itu orang itu akan lebih ya tergerak
dan bersemangat untuk menjalani keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini salah satu contoh ya keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak di kelas 11C2. Nah, di dalam kita membuat suatu keyakinan, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di dalam menyusun keyakinan kelas itu biasanya isinya itu lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataannya dalam bentuk kalimat positif, tidak ada lagi tidak ataupun jangan. Ya, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi apa yang mudah-mudah saja dulu, yang bisa diingat oleh murid, yang bisa disadari oleh murid. Kemudian kalau sudah bisa mereka sadari dan menjadi sebuah kebiasaan atau budaya, baru kita buat keyakinan kelas yang lainnya. Kemudian membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas diturunkan dari peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu tentunya harus sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian berikutnya keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati ditempel di dinding kelas dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Ya. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas kemarin yang saya lakukan bersama anak-anak itu adalah yang pertama, saya mempersiapkan dulu warga sekolah atau murid-murid yang ada di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Nah, kemudian setelah itu murid-murid mencatat semua masukan ya. Kemudian saya mencatat semua masukan dari para murid di papan tulis terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Di sini saya menggunakan sticky note ya. Jadi murid itu akan menempel sendiri peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang mereka yakini ya. Kemudian berikutnya baru menyusun keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas mengganti kalau ada kalimat-kalimat yang masih negatif menjadi kalimat positif. Kemudian meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama membuat dalam bentuk poster. Ya, nah seperti ini. Jadi di sini anak-anak setelah menyepakati ya atau bersama-sama meyakini beberapa keyakinan kelas yang mereka sudah buat, dibuatkan poster ya, kemudian ditempel di dinding kelasnya sehingga setiap hari mereka bisa membaca dan menghayati sehingga ini bisa meresap ya dan bisa menjadi budaya di kelas tersebut sehingga terjadilah peningkatan ya disiplin positif yang bersumber dari motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah terkait dengan posisi kontrol. Sebagai seorang guru tentunya kita memiliki posisi kontrol ya di dalam mengatur anak-anak kita. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Ada guru yang berperan sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang lebih dominan yang sering Ibu lakukan yang mana? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kenapa? Rasa bersalah kalau anak itu mungkin harapannya mau memperbaiki kesalahannya. Oke, nah sekarang untuk lebih lanjutnya kita akan bahas satu-satu. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, di sini dari 5 posisi kontrol itu memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap masing-masing anak. Misalnya kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya yang kita lakukan adalah menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, dampaknya pada anak-anak di sini adalah anak-anak bisa memberontak, memiliki rasa dendam, menyalahkan orang lain. Nah, pada saat kita memposisikan diri dalam posisi kontrol menghukum, sebenarnya kita sudah menanamkan pada anak itu adalah identitas gagal. Ya, bahwa anak itu buruk. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat anak itu merasa atau membuat rasa
bersalah. Biasanya tindakan yang kita lakukan adalah membuat anak itu merasa bersalah, akan membuat murid itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau menjadi rendah diri. Nah, kalau sudah begitu, sanguari, misalnya ada rasa sanguari, ya kemudian takut. Nah, tindakan yang biasa dilakukan oleh anak untuk menghindari hal tersebut adalah dengan menyangkal atau berbohong. Ya, jadi anak itu akan sering berbohong, pasti sempat guru. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu memposisikan diri sebagai teman. Jika guru ya memposisikan diri sebagai teman, ya biasanya ini tidak akan menyakiti murid. Jadi kita lebih seperti dengan teman, ya mengontrol murid dengan persuasi. Ya, hal ini akan menyebabkan bagaimana adanya ketergantungan siswa pada 1-2 orang guru. Jadi dia tidak akan memperlakukan semua guru itu secara sama. Ya. Nah, mungkin si A, guru A meminta, dia mau, tapi guru B mungkin tidak. Karena dia merasa dengan guru A itu dianggap sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, di sini tindakannya dapat kita lihat. Biasanya guru itu memantau, berarti mengawasi posisi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi selalu anak-anak itu dihadapkan dengan jika dia melakukan tindakan A, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Maka kalau kita melakukan hal tersebut, itu berarti kita ambil posisi sebagai pemantau. Nah, di sini dampaknya pada siswa adalah bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita melakukan ya posisi sebagai pengontrol, anak-anak itu akan menjalankan atau melakukan sesuatu apabila kita awasi. Kalau tidak, kira-kira ya mungkin tidak. Ya. Nah, di sini yang kelima adalah posisi kontrol manager. Ya, di mana seorang guru membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini dengan kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer akan memberikan dampak pada murid terkait dengan bisa menguatkan watak atau karakter siswa tersebut. Nah, untuk memahami ya kelima posisi kontrol ini, ya saya memiliki sebuah video di sini yang bisa Bapak Ibu amati bersama. Nanti kita analisis, nah apa indikator-indikator yang dilakukan dalam setiap posisi kontrol tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini videonya, silahkan kita amati bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, nah ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan video yang tadi yang sudah Bapak Ibu amati bersama. Nah, bagaimana posisi kontrol daripada Ibu petugas piket tadi, dan bagaimana sikap daripada siswa yang melakukan pelanggaran. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapat? Kira-kira yang tadi kan posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Ya. Nah, di sana dapat kita lihat bersama-sama. Ya, apa yang dilakukan oleh ibu itu adalah yang pertama, ya, memberikan hukuman fisik tanpa memberikan kesempatan anak tersebut untuk menjelaskan. Nah, apa yang terjadi pada anak tersebut? Apakah dia langsung menuruti atau melakukan perubahan? Tadi? Tidak. Ya. Malah mic-nya, Bu. Gimana, Bu? Sesuai dengan video tadi, kalau diamati setelah anak itu ditegur oleh bu gurunya karena terlambat, karena disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, dia seolah-olah tidak menerima begitu, tidak menerima. Kenapa saya harus berkeliling lapangan basket, Bu? Kan gitu, ada perlawanan lah bahwa dia tidak terima akan sanksi yang diberikan oleh ibu gurunya. Iya, jadi anak di sana belum menyadari kesalahannya. Iya, bagus sekali ya. Kita berikan tepuk tangan. Nah, kita lanjutkan ke posisi yang kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita mengambil posisi kontrol ya sebagai membuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa rendah diri dan menganggap dirinya adalah gagal ya. Jadi tidak ada tidak ada motivasi untuk membangun ke arah perubahan atau hal yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Masih di kasusnya Naren ya.
Semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat Naren. Nggih. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sini posisi kontrolnya adalah sebagai teman, dapat Bapak Ibu amati. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap siswa. Nah, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap siswa? Jika kita lihat pada video tadi, Bapak Ibu. Oke. Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Bu Lamria, oke. Ya. Mic-nya Bu. Biar saya dengar suara merdu dari Bu Lamria, ya. Oke, terima kasih. Dari video ketiga posisi Naren saya lihat jadinya dia sebagai siswa hanya nurut atau mengikuti perintah dari satu guru saja, karena dia menganggap ada yang membacking atau yang melindungi dia atas kesalahan yang dia perbuat. Ya benar sekali ya. Jadi di sana kalau dalam posisi kontrol sebagai teman, belum ada motivasi anak itu untuk merasa untuk berubah. Jadi dia akan ketergantungan dengan satu orang guru. Ya, jadi dia beranggapan bahwa setiap dia memiliki masalah, maka guru itu bisa memberikan solusi. Ya. Nah, di sini ada pun penjelasannya. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, untuk posisi berikutnya adalah posisi pemantau atau monitoring. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Ya. Naren,
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kafia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi posisi yang kelima adalah memiliki posisi sebagai manajer. Nah, dari sana dapat kita lihat secara langsung reaksi anak tersebut setelah mendapat stimulus seperti apa yang dilakukan oleh Ibu guru piket tadi. Nah, di sana ya dapat kita lihat atau apa yang bisa Bapak Ibu amati dari video tadi. Jadi siapa yang mengambil keputusan? Ya, siswa tersebut. Ya, itu sendiri. Jadi dia mendapatkan melakukan pelanggaran. Jadi yang menemukan solusinya adalah siswa itu sendiri. Jadi akan merasa lebih termotivasi atau akan merasa besoknya tidak mengulangi kejadian tersebut ya. Jadi karena dia sudah menemukan solusinya sendiri. Posisi guru di sini hanya memfasilitasi anak tersebut di dalam menemukan solusi. Juga terlihat di sana wajah anak itu lebih tenang, kemudian lebih lega, tidak ada beban. Baik, saya lanjutkan di sini ya. Untuk yang terakhir adalah, nah untuk dapat ya menjadi atau berada pada posisi kontrol manager, yang perlu kita lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi di sini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sama seperti Naren tadi ya. Jadi dari awalnya dia beridentitas ya, dia merasa gagal karena melanggar peraturan, tetapi ketika sudah mendapatkan stimulus ya, dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, adapun prosedur segitiga restitusi yang pertama adalah melakukan penstabilan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini tahap yang pertama menstabilkan identitas. Nah, dalam kegiatan menstabilkan identitas, bagaimana kita itu menenangkan anak terlebih dahulu apabila anak itu melakukan pelanggaran. Memahami dulu situasi yang dia hadapi, karena pada dasarnya kalau anak itu belum tenang, masih marah atau dia itu ya setelah melakukan kesalahan itu ya biasanya kalau kita berikan tindakan dia itu tidak bisa menemukan kesadaran ya. Nah, di sini apapun yang bisa kita lakukan biasanya dengan mengucapkan beberapa kalimat seperti ini. Mungkin yang pertama menanyakan kabar ya, kemudian menenangkan dengan bahwa menyadari bahwa setiap orang itu bisa melakukan yang namanya kesalahan ya. Kemudian setelah itu kita menenangkan dia bahwa mari kita carikan solusi bersama-sama. Setelah itu barulah kita memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud dan tujuan.
Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke berpikir praktik. Ya, setiap mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sana kita bisa memberikan atau mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Jadi di sini kita tanyakan apa alasannya, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap yang dia lakukan saat itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, setelah anak itu menyadari kesalahannya, barulah kita melakukan penanaman atau menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan kemudian kita tingkatkan ke langkah yang kedua, yaitu setelah melakukan validasi kesalahan, maka anak itu akan siap ya dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sebagai pertanyaan pemantik yang bisa kita berikan pada ikatan segitiga restitusi yang ketiga ini adalah kita tanyakan dari apa yang ia lakukan, ya. Jadi kepercayaan apa? Nah, yang ia langgar. Dan nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas atau hal yang diinginkan? Dengan begitu anak akan mulai berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kemudian dan dia akan menemukan solusi dari apa tindakan yang telah ia lakukan. Tugas kita di sini adalah menuntun anak-anak tersebut dan memberikan kesempatan mereka untuk menemukan solusi sendiri. Nah, penting untuk kita menanyakan kepada anak-anak. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan stimulus yang bisa kita berikan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses? Kemudian untuk jawab atau bisa dipercaya. Ya, mungkin anak-anak akan menyatakan iya, tetapi dia tidak tahu ya bagaimana caranya untuk menjadi orang yang seperti tersebut. Oleh sebab itu perlu peran kita sebagai guru di sini, yaitu membimbing anak tersebut sehingga dia bisa menggapai dan fokus pada ya profil orang yang ingin dia capai. Ya, Bapak Ibu, di sini yang lanjutkan. Jadi ada beberapa manfaat yang kita peroleh dengan menerapkan segitiga restitusi di dalam menghadapi ya situasi atau di dalam menghadapi anak-anak kita, perilaku siswa ya. Yang pertama, apa kira-kira manfaat yang bisa kita peroleh? Ya, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan sehingga ada perubahan positif yang dilakukan oleh anak. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada lagi murid yang membenci guru. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi fokus pada penguatan karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran-tawaran kepada siswa kita, nah agar dia menemukan solusinya sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi ini. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan, saya persilahkan. Pak Eka Gangga di sini. Baik, silahkan kepada Pak Eka Gangga. Ya, di sini ya saya hanya memfasilitasi, nanti mungkin kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaannya bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya ya. Baik, terima kasih dari pemaparan sudah sangat-sangat baik ya, bisa saya memahaminya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, jadi dari diseminasi atau pengibasan terkait budaya positif itu dua hal yang bisa saya rasakan. Pertama, hal positif itu sampai saya itu terinspirasi mengerjakan PNM, ada topik disiplin positif.
Itu tinggal aksi nyata. Ternyata aksi nyata itu adalah salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Nah itu mungkin nanti bisa saya minta. Nah tapi saya punya kekhawatiran sedikit ya. Dari video tadi itu kasusnya itu kan keterlambatan semua ya. Nah jadi setelah saya analisis, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan itu mereka cenderung melakukan sebuah pembelaan. Nah dari langkah-langkah yang dilakukan sampai yang disebut sebagai yang terakhir itu dari hukuman, kemudian ada yang terakhir itu manajer atau restitusi itu pendekatan manajer itu tadi dalam video yang terakhir itu restitusi itu menanyakan hal-hal penyebab ya. Kadang-kadang siswa itu melakukan pembelaan. Siapa yang bisa kiranya membantu kalian itu untuk membangunkan di pagi hari, untuk mengatasi keterlambatan. Kadang-kadang jawaban siswa itu tidak ada siapa-siapa. Kemudian kakak tak punya. Nah, seperti itu. Jadi ada unsur pembelaan. Baik, apa yang kekhawatiran kita, apakah ada hal lain yang bisa kita gunakan untuk supaya mereka jujur ya, hal lain yang bisa selain yang tadi kan mungkin aja dibantah. Saya tidak ada orang tua yang mau membangunkan saya atau kakak, apalagi kakak saya hanya sendiri di rumah itu. Terus kita sebenarnya di sana sudah ada unsur pemaksaan sedikit, maksudnya itu kita menginginkan jawabannya biar ada ibu saya nanti minta bantuan, itu ada unsur berusaha kita menggiring ke sana gitu ya. Ketika mentok dia tidak mau istilahnya memberikan sebuah hal yang untuk membuat dia akan berubah, itu seperti apa kira-kira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Eka Ganda. Ya, nah makanya di dalam penerapan segitiga restitusi ini kita harus melakukan tahap awal, ya, yaitu menstabilkan identitas. Nah, dengan kita menstabilkan identitas ini akan membangun komunikasi atau membangun rasa nyaman dengan siswa. Ketika siswa itu merasa nyaman, saya yakin dia akan lebih terbuka kepada kita di dalam menyampaikan permasalahannya. Nah, dengan begitu, yang rasa siswa itu juga akan lebih jujur kepada kita di dalam menyampaikan permasalahannya dan mencari solusinya. Mungkin siswa itu menyatakan dia tidak punya kakak, tidak punya orang tua yang bisa membangunkannya. Nah, di sini kita bisa memberikan masukan-masukan yang mengarahkan anak itu agar menemukan sebuah solusi. Oke, jika dia tidak memiliki kakak atau orang tua yang membangunkan, kan dia bisa menyetel alarm. Ya, jadi tidak mentok atau tidak kita selalu mengarahkan sampai dia menemukan solusi. Ya, selain itu kita tidak hanya putus sampai di sana. Kita pun bisa masukkan peran kita sebagai seorang guru di dalam menemukan solusi. Oke, nah kita bisa berkonsultasi atau berkomunikasi dengan wali kelasnya, menanyakan bagaimana situasi anak tersebut, kemudian bagaimana keadaan keluarganya, atau kita bisa meminta bantuan kepada rekan-rekannya sehingga ada solusi yang bisa didapat oleh anak tersebut. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Menambahkan? Oke, ya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Eka Ganda ya. Dan ini juga saya menjadi ketakutan kita ya saat kita belum melakukan restitusi. Tetapi setelah beberapa kali restitusi ya, setelah beberapa kali saya melakukan restitusi ini dari pengalaman saya ya, ternyata ada suatu hal yang positif ya. Awalnya saya pun ragu,
bisa nggak ini diterapkan? Ternyata setelah kita mendalami dan melaksanakan step by stepnya, ada perubahan positif yang membuat anak itu melakukan perubahan dan ada motivasi di dalam diri untuk melakukan perubahan. Tetapi kata kuncinya adalah kita harus sabar sebagai Bapak Ibu guru dan juga konsisten. Ya, saya yakin jika kita bersama-sama bisa melaksanakan ini, maka budaya positif di SMA Negeri 2 Mendoyo ini bisa terbangun. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Apa ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Oke, cukup. Ya, nah kesimpulan dan refleksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka Ganda. Ya, bahwa di sini ternyata adanya destinasi ini sudah memberikan dampak yang positif. Jadi di sini beliau sudah mulai mengikuti kegiatan PMM. Ya, tinggal dilanjutkan lagi Pak ya. Baiklah, sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Pranam Santi. Om Santi 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 Om. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan yaitu membuat keyakinan. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa dia tidak kelas? Peraturan, kamu ada peraturan? Peraturan itu siapa yang membuat?
Ya, karena ini semua kita buat bersama, kalian juga harus menggunakan tanda. Ya, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Bisa. Yaitu merumuskan kelas atau membuat rincian terkait dengan kelas impian kalian. Di sini sifatnya adalah tinggal pendapat. Jadi kalian boleh bebas menyampaikan kelas seperti apakah yang kalian ingin. Oke, sekarang ibu akan membagikan Oke, baiklah anak-anak. Apakah kalian sudah selesai menulis kelas impiannya? Sudah. Sekarang silakan kalian secara bergilir dari sini tempelkan hasil surat pendapat kalian di papan. Ayo dimulai dari Adit. Saya akan menyampaikan kelas impian 11C2, yaitu kelas yang bersih, tertib, kompak, kreatif, dan disiplin. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Berikan tepuk tangan. Mewujudkan kelas impian ini harus ada keyakinan yang kalian tanamkan pada diri kalian agar kelas impian kita ini bisa terwujud. Nah, untuk sekarang ibu akan meminta kalian untuk menulis kembali keyakinan yang kalian miliki untuk mewujudkan kelas impian. Kan anak, tadi kalian sudah menuliskan pendapat kalian terkait dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang silahkan keyakinan kelas kalian itu ditempel di papan. Oke, mulai dari selatan. Yuk, cara bergiliran dari depan. Baiklah anak-anak, nah ini hasil dari surat pendapat kalian terkait dengan keyakinan kelas. Nah, kita cek satu-satu sekarang ya. Yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang ibu tanya pada kalian semua, apakah kalian setuju? Setuju. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, berarti untuk mencapai kelas impian, yaitu kelas yang bersih, tertib, kompak, kreatif, dan disiplin, kalian memiliki keyakinan, yaitu dengan saling menghargai dan menghormati baik antara sesama maupun guru. Kemudian yang kedua, bergotong royong dalam menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, ingat berdoa sebelum belajar. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keenam, semangat dalam belajar. Oke, setuju? Setuju. Oke, kita berikan tepuk tangan keyakinan kelas saya. Dan sekarang ibu akan meminta kalian untuk menyalin keyakinan kelas ini di sebuah kertas dan kita tempel nanti di dinding kelas untuk kita yakini bersama. Ya, baiklah anak-anak. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat sudah kita susun jadi seperti ini. Nah, dan tentunya ini akan kita tempel di kelas. Ya, nah untuk itu
dengan adanya keyakinan kelas, kita dapat memotivasi diri untuk melaksanakan keyakinan kelas tanpa adanya. Terima kasih.